Shalom ibu-ibu PWKI Immanuel Wonosobo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Dimanapun kita berada, saya berharap kita berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan damai sejahtera Allah. Dan senang sekali dapat berjumpa kembali melalui program Renungan PWKI edisi bulan Mei 2023 bersama saya, Diah Dewi Ratnasari. Ya, bacaan perenungan kita hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30, tentang sebuah pertanyaan banyak orang kepada Yesus yang demikian. Tanda apakah yang engkau dapat perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Ya, sepintas pertanyaan ini sangat wajar. Betapa tidak, karena Yesus dikisahkan berulang kali melakukan mujizat. Bahkan di perikop sebelumnya, dalam pasal yang sama, yaitu pasal 6, Yesus juga memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan juga 2 ikan. Kemudian Yesus juga berjalan di atas air. Jadi karena Yesus berulang kali melakukan mujizat, maka apa salahnya ketika mereka meminta mujizat lagi supaya dapat melihat, supaya dapat percaya. Dan mungkin kita pun memiliki kecenderungan yang sama. Kita akan lebih percaya, kita akan lebih mantap imannya ketika melihat mujizat. Lalu apa sih mujizat itu? Ibu-ibu, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan mujizat sebagai kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Dan kalau kita baca di ayat yang selanjutnya, ternyata Yesus menolak permintaan orang banyak itu untuk melakukan mujizat. Tapi apa sebenarnya alasan Yesus untuk menolak permintaan orang banyak melakukan mujizat? Nah, paling tidak ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah alasan Alkitabiah. Jadi di dalam Alkitab, secara khusus Perjanjian Baru, mujizat bukanlah perkara ajaib atau tidak, supranatural atau tidak, melampaui akal manusia atau tidak. Tetapi mujizat adalah karya yang menjadi tanda kasih Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah permasalahan epistemologis. Jadi ketika kita merasa berjumpa dengan Allah, merasa kasih Allah terwujud dalam hal-hal yang sifatnya ajaib dan melampaui akal kita, sebetulnya kita sedang memperlakukan Allah sebagai Allah celah-celah. Apa maksudnya Allah celah-celah? Jadi ketika segala sesuatu bisa dijelaskan oleh rasionalitas kita, oleh ilmu pengetahuan kita. Nah, di celah-celah, di lubang-lubang yang mungkin seperti puzzle begitu ya, yang kosong itu, yang belum terisi. Oh, ini nih, nggak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Berarti puzzle yang kosong ini adalah karya Tuhan. Jadi Tuhan hanya diberi tempat di celah-celah di mana ilmu pengetahuan dan juga rasionalitas kita tidak menjangkaunya. Dan dalam hal ini, Dietrich Bonhoeffer memberi catatan demikian. Betapa kelirunya kita ketika menjadikan Allah sebagai pengisi celah-celah ketidaktahuan kita. Karena kita menyaksikan bahwa pengetahuan kita itu semakin luas. Dan akibatnya apa? Celah-celah itu semakin sempit. Dan fatalnya Allah yang kita tempatkan pada celah-celah itu justru menjadi semakin surut ke belakang. Semakin tidak nampak. Karena kita menempatkan Tuhan Allah seperti yang kita mau, bukan seperti apa yang kita tidak tahu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah masalah praktik. Ketika kita memiliki kecenderungan untuk menyempitkan mujizat sebagai hal-hal yang sifatnya supranatural dan suprarasional, dan ketika kita hanya dapat menjumpai Allah dalam hal yang ajaib, maka kita tergiring untuk memisahkan dan juga bahkan membenturkan antara sains dan agama, antara iman dan juga rasionalitas. Contohnya saya pribadi, walaupun saya terbilang masih muda, ternyata kolesterol saya tinggi. Tetapi anak dan suami hobi sekali makanan yang berkolesterol. Contohnya
bebek goreng begitu ya. Ketika makanan itu tersaji, seringkali saya tergiur dan berdoa, Tuhan semoga aman ya gitu. Setelah saya makan, setelah saya cicipi, ternyata sama aja. Kolesterol saya tinggi. Ini terjadi karena apa? Karena iman dan juga rasionalitas dibenturkan. Nah, mari hari ini kita belajar supaya kita tidak membenturkan rasionalitas dengan iman kita, agama dan sains, serta supaya kita tidak memperlakukan Allah sebagai Allah celah-celah. Lalu caranya bagaimana? Yang pertama, mari kita sadar, mari kita hayati bahwa agama dan sains, iman dan rasionalitas tidak untuk dipisahkan, tidak untuk dibenturkan, melainkan didialogkan. Karena Allah juga berkarya dalam hal-hal yang bisa dijelaskan atau hal-hal yang ilmiah. Itu sebabnya mendiang Paus Yohanes Paulus yang kedua di dalam ensiklik Fides et Ratio yang menuliskan, iman dan rasio adalah sepasang sayap yang dengannya roh manusia mengangkasa kepada permenungan yang lebih mendalam akan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita tidak hanya melihat karya Allah di dalam hal-hal yang menakjubkan, tetapi mari kita juga melihat karya Allah yang juga hadir di dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin sederhana. Contoh, ketika kita tarik nafas, maka alveolus kita masih bisa melakukan difusi oksigen, ada Allah di situ. Ketika otot-otot kita masih bisa menggerakkan tubuh, berarti ada Allah di situ. Ketika sel-sel retina kita masih bisa melihat cahaya, masih bisa membedakan warna, ada Allah di situ. Saudara, Allah tidak hanya ada di jurang-jurang atau di celah-celah kesulitan yang tidak dijangkau oleh rasionalitas kita. Allah tidak hanya menjadi Allah yang besar, tetapi Allah juga ada dalam hal-hal yang kecil. Allah juga berkarya di dalam segala hal di hidup kita. Oleh sebab itu, selamat merasakan karya Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang tak berkesudahan, rahmatmu yang tiada habisnya, yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih pula untuk firman yang boleh kami dengar dan kami terima. Mampukan kami memahami bahwa Engkau adalah Allah yang besar, dan juga Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir dalam hal-hal yang sederhana atau yang kecil dalam hidup kami. Serta Engkau adalah Allah yang berkarya di dalam segala hal di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk para wanita Kristiani Immanuel di Wonosobo. Ajar kami boleh senantiasa berpengharapan dan juga beriman hanya kepada Engkau. Sebab Engkau adalah Allah yang menjadi sandaran dalam setiap pergumulan kami. Dan kiranya Tuhan, Engkau memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan, sukacita dalam duka cita, dan juga jalan keluar bagi setiap masalah yang terlihat tiada jalan. Mampukan kami memaknai dinamika kehidupan kami sebagai caramu memurnikan hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami letakkan hidup dan kehidupan kami di tangan-Mu yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa setia dalam perkara-perkara yang kecil agar boleh dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.